diintegrasikan ke dalam satu sistem. Jadi sederhananya dengan memasukkan satu data itu bisa dioptimalkan untuk beberapa tahapan atau beberapa siklus, kemudian untuk diolah menjadi data lebih lanjut. Karena kami nggak ingin hanya sekadar data saving, tapi juga menjadi data processing. Jadi bisa kita manfaatkan datanya. Kenapa kita mencoba menjadi lebih efisien itu dan efektif? Itu dari sisi waktu. Karena dari sisi waktu kita berusaha memberikan pelayanan yang lebih cepat. Terus dari sisi jarak. Nah ini mungkin nggak terlalu ini ya memerlukan tatap muka lebih lanjut karena juga bisa by system dikendalikan. Terus juga dari sisi scope-nya atau jangkauannya kami berusaha menjadi menjangkau lebih luas lagi, mengintegrasikan berbagai macam siklus pengelolaan BMN sehingga teman-teman para pengguna aplikasi digital dan terutama khususnya yang akan melakukan terlibat di dalam pengelolaan barang milik negara menjadi lebih efektif dan efisien di dalam penggunaannya. Nah, mungkin itu sekadar pengantar dari saya, Mbak Yasinta. Insya Allah nanti akan dijelaskan lebih komprehensif lagi sama Mbak Mary nih, mulai dari A sampai Z-nya. Nah, kami juga terbuka peluang untuk diskusi dengan teman-teman semua. Terima kasih pengantar dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Dedi atas sambutannya. Selanjutnya adalah kita memasuki sesi paparan materi, yaitu tentang analisis penggunaan aplikasi digital dalam upaya peningkatan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan BUMN di Sekjen DPR RI oleh Saudari Mary Dwi Restiana. Kepada Saudari Mary, kami persilahkan. Oke, terima kasih Kak Yasinta. Mohon izin Bapak Ibu, apakah suara saya sudah terdengar? Ya. Terima kasih. Mohon izin menyapa terlebih dahulu yang terhormat Bapak Dedi Bagus Prakasa SEMAK selaku Kepala Bagian Administrasi BUMN, yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Bagian dan Kepala Subbagian di jajaran Biro Keuangan dan Biro SDMA, serta teman-teman di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI yang berbahagia. Mohon izin Bapak Ibu, saya akan share screen terlebih dahulu. Mary mukanya bisa agak full nggak? Banyak fansnya soalnya. Ya Sinta juga banyak fansnya juga tuh. Ada cowok inisial A soalnya japri saya. Habis tuh. Oke, mohon izin Bapak Ibu, apakah materinya sudah baik, saya Mary Dwi Restiana dari bagian administrasi BUMN. Nah, pada waktu tahun 2022, saya melanjutkan studi dari D3K1 di Universitas Terbuka. Mungkin sebagian juga sudah mengetahui ya Ibu, Bapak, kalau di UK ini ada kebijakan yang berbeda dengan kampus lain, di mana dalam UT ini kami membuat karya ilmiah. Kalau kampus lain kan membuat skripsi ya. Kalau karya ilmiah ini lebih simpel sistematika penulisannya. Nah, pada saat penyusunan karya ilmiah ini, posisi saya baru dimutasi dari Subbagian Inventarisasi dan Penghapusan BUMN ke Subbagian Perencanaan dan Pemanfaatan BUMN. Sehingga karya ilmiah ini berjudul Analisis Penggunaan Aplikasi Digital dalam Upaya Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas dalam Pengelolaan BUMN di Sekretariat Jenderal DPR. Nah, prodi saya ini masih linear, di mana saya dulu D3-nya juga S1 dan melanjutkan ke S1 akuntansi. Yang pertama, abstrak karya ilmiah. Nah, pengelolaan BUMN merupakan aspek penting dalam mengelola aset instansi pemerintah yang bertujuan untuk memastikan aset negara digunakan secara optimal, transparan, akuntabel, dan dapat mengamankan BUMN baik secara fisik maupun administratif. Nah, oleh karena itu diperlukan inovasi-inovasi dan solusi yang efektif untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Nah, BUMN ini seringkali menghadapi berbagai tantangan yang dapat mengakibatkan inefisiensi baik dari segi penggunaan anggaran, penyalahgunaan anggaran, maupun kehilangan aset baik secara maupun administratif. Nah, di sini diperlukan inovasi digital
digitalisasi pengelolaan BUMN. Tapi kita tidak berhenti pada inovasi-inovasi tersebut. Kita juga melakukan inovasi berkelanjutan atau continuous improvement pada setiap step pengelolaan BUMN. Sehingga hal ini dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi, sehingga pengelolaan BUMN yang baik dapat memberikan kontribusi dan mendukung tercapainya tujuan pembangunan nasional, serta mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik atau good governance. Nah, untuk desain penelitian ini, saya menggunakan deskriptif kualitatif dengan tujuan untuk memahami dan menggambarkan penggunaan aplikasi digital dalam pengelolaan BUMN di Sekretariat Jenderal. Pendekatan ini saya pilih karena memungkinkan untuk mengkaji secara mendalam terkait dengan proses, pengalaman, maupun pandangan dari para pihak yang terlibat dalam pengelolaan BUMN dengan menggunakan aplikasi digital. Kemudian untuk metode pengumpulan datanya, saya menggunakan 3 metode, yaitu in-depth interview atau wawancara mendalam, dengan instrumennya pedoman wawancara semi terstruktur yang mencakup pertanyaan tentang proses pengelolaan BUMN sebelum dan sesudah penggunaan aplikasi digital. Kemudian ada juga pengalaman penggunaan aplikasi, tantangan yang dihadapi, serta persepsi terhadap efektivitas dan efisiensi yang dicapai. Kemudian ada metode observasi partisipasif. Fokusnya yaitu pada proses operasional pengelolaan BUMN pada aplikasi digital, kemudian ada interaksi antar pegawai dan penggunaan teknologi dalam kegiatan sehari-hari. Dan yang ketiga yaitu metode dokumentasi, di mana kami mengumpulkan dokumen-dokumen resmi terkait pengelolaan BUMN untuk melengkapi data dari wawancara dan observasi, serta memberikan gambaran objektif tentang penggunaan aplikasi digital dalam pengelolaan BUMN. Kemudian untuk teknik analisis data, di sini saya menggunakan teknis analisis data, content analysis, dengan cara mengidentifikasi pola, hubungan, dan tren dari kategori yang telah disusun, serta mengkaitkan dengan teori dan konsep dari good governance. Untuk triangulasi datanya, hal ini penting untuk meningkatkan validitas dan reliabilitas penelitian dengan membandingkan data dari berbagai sumber, dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Kemudian untuk interpretasi dan penarikan kesimpulannya, yaitu dengan cara mengaitkan temuan dengan pertanyaan penelitian dan teori mendasar, kemudian merumuskan kesimpulan berdasarkan analisis data yang dilakukan dan fokus pada bagaimana aplikasi digital ini dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan BUMN. Yang diharapkan dapat memberikan rekomendasi, susunan praktis, saran praktis, dan diimplementasikan pada kebijakan Sekretariat Jenderal DPR RI. Kemudian kita ke pendahuluan. Untuk pendahuluannya, barang milik negara merupakan aset yang terdiri dari tanah dan bangunan, kendaraan, peralatan, dan aset lainnya yang mendukung operasional dan fungsi pemerintah. Nah, pengelolaan BUMN yang baik merupakan salah satu aspek penting dalam mendukung optimalisasi pelayanan publik dan pembangunan nasional. Nah, hal ini bertujuan untuk memastikan aset negara digunakan secara optimal, transparan, akuntabel, dan dapat mengamankan BUMN baik secara fisik maupun administratif, sehingga dapat mewujudkan good governance atau tata kelola pemerintahan yang baik. Nah, bisa kita lihat di sini semula kita masih prosesnya manual, paper-based oriented, kemudian kita lakukan digitalisasi yang akan mewujudkan paperless oriented, kemudian kita juga melakukan integrasi. Nah, efisiensi dalam pengelolaan BUMN ini mengacu pada kemampuan untuk meminimalkan biaya dan waktu dalam pemanfaatan dan pembangunan tersebut. Sedangkan efektivitasnya mencerminkan sejauh mana tujuan pengelolaan aset tercapai sesuai dengan rencana dan kebutuhan operasional pemerintah. Nah, pengelolaan BUMN yang baik ini dapat mencegah pemborosan, penyalahgunaan, dan kehilangan aset negara, serta memastikan bahwa aset tersebut dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi seluruh stakeholder. Seiring perkembangan teknologi informasi, penggunaan aplikasi digital ini telah menjadi salah satu solusi yang potensial dalam meningkatkan pengelolaan BUMN. Next, kita ke tinjauan pustakanya. Berikut adalah regulasi yang kami pergunakan. Di sini ada PP, PMK, dan peraturan Sekjen. Kemudian yang kedua, yaitu prinsip-prinsip pengelolaan BUMN. Yang pertama itu transparansi. Pengelolaan BUMN harus dilakukan secara terbuka sehingga dapat diawasi oleh publik.
Kemudian yaitu prinsip akuntabilitas, setiap pengelolaan BUMN harus dapat dipertanggungjawabkan baik secara administratif maupun secara hukum. Yang ketiga, prinsip efisiensi, pengelolaan BUMN dapat dilakukan dengan cara mengoptimalkan sumber daya yang ada dengan cara meminimalkan pemborosan. Kemudian prinsip keempat, efektivitas. Pengelolaan BUMN harus mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan memaksimalkan manfaat dari aset yang dimiliki. Dan prinsip yang kelima yaitu kepastian hukum. Pengelolaan BUMN harus sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Kemudian elemen-elemennya ada transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, aturan hukum, dan kesetaraan dan inklusivitas. Kemudian untuk yang keempat, relevansi dalam konteks pengelolaan BUMN. Pengelolaan BUMN yang baik merupakan salah satu indikator utama dari good governance. Dengan menerapkan prinsip-prinsip good governance dalam pengelolaan BUMN, pemerintah dapat memastikan bahwa aset yang dikelola secara transparan, akuntabel, dan efisien, sehingga memberikan manfaat yang maksimal bagi seluruh stakeholder, sehingga dapat mendukung pembangunan nasional. Kemudian yang kelima, penggunaan teknologi dalam pemerintahan. Ini sudah menjadi tren penggunaan teknologi dalam sektor publik, di mana dari yang semula prosesnya manual digitalisasikan dan diintegrasi. Kemudian studi kasus yang relevan di sini ada aplikasi Simak BUMN, aplikasi Siman, dan aplikasi Sakti. Kemudian yang ketujuh, perangkat teori. Di sini ada teori manajemen, teori efisiensi, dan teori efektivitas. Teori manajemen sendiri adalah teori yang memberikan dasar untuk memahami bagaimana pengelolaan BUMN dapat dilakukan secara efektif. Konsep-konsep seperti perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sangat relevan dalam konteks ini. Kemudian untuk yang kedua, teori efisiensi menekankan pada optimalisasi penggunaan sumber daya untuk mencapai hasil yang diinginkan dengan biaya dan waktu yang minimal. Nah, teori ini menjelaskan bagaimana aplikasi digital ini dapat mengurangi pemborosan dan meningkatkan produktivitas. Kemudian yang ketiga, teori efektivitas. Teori ini berfokus pada pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Pengelolaan BUMN yang efektif berarti aset negara digunakan dengan tujuan yang benar dan memberikan manfaat yang maksimal. Teori ini membantu dalam mengukur sejauh mana aplikasi digital memberikan tujuan pengelolaan aset yang baik. Kemudian kita ke metodologi penelitiannya. Nah, untuk desain penelitian sendiri, saya menggunakan pendekatan studi kasus, desain penelitian deskriptif. Nah, pendekatan studi kasus ini untuk mengeksplorasi dan menganalisis penggunaan aplikasi digital dalam pengelolaan BUMN di Sekretariat Jenderal DPR RI. Kemudian pendekatan penelitian saya memilih untuk pendekatan kualitatif. Hal ini saya pilih karena untuk mengeksplorasi pandangan dan persepsi pengelolaan BUMN terhadap aplikasi digital dengan cara brainstorming, kemudian melakukan analisis dokumen. Kemudian populasinya yaitu mencakup seluruh pegawai di Sekretariat Jenderal DPR RI yang terlibat dalam pengelolaan BUMN. Dan sampelnya yaitu pegawai yang terlibat secara langsung menggunakan aplikasi digital dalam pengelolaan BUMN. Kemudian pegawai yang bertanggung jawab atas pengambilan keputusan terkait pengelolaan BUMN dan pegawai yang memiliki pengalaman dalam pengelolaan BUMN sebelum dan sesudah penggunaan aplikasi digital. Dan subjek penelitiannya, yang pertama ada pengguna aplikasi digital, dan yang kedua adalah pengambil keputusan pengelolaan. Yang selanjutnya hasil penelitian dan pembahasan. Mohon maaf Bapak Ibu, saya minum dulu. Nah, berikut adalah siklus dari pengelolaan BUMN. Apa saja sih siklus pengelolaan BUMN? Nah, dimulai dari perencanaan kebutuhan, kemudian
penganggaran, pengadaan, penggunaan, manfaatan, penilaian, pengamanan, pemeliharaan, penatausahaan, pemindahantanganan, pemusnahan, dan penghapusan. Nah, bisa kita lihat ini adalah aplikasi pengelolaan BMN. Kita mulai dari inventarisasi dan penghapusan BMN. Yang semula masih manual menggunakan paper based oriented, kemudian didigitalisasikan ke aplikasi Silompat, dan continuous improvement-nya ke aplikasi SIM BMN, lalu ke aplikasi Sirangga dan diintegrasikan pada aplikasi digital. Sedangkan untuk perencanaan dan pemanfaatan BMN itu mulai dari paper based oriented langsung didigitalisasikan pada aplikasi digital. Nah, untuk continuous improvement-nya kita bisa lihat untuk perencanaan pemanfaatan BMN ini ada RKBMN non SBSK dan RKBMN SBSK. Nah, ini adalah pembanding penggunaan aplikasi terakhir, aplikasi Sirangga dengan aplikasi digital pada inventarisasi dan penghapusan BMN. Nah, untuk aplikasi Sirangga ini khusus untuk pengelolaan inventarisasi dan penghapusan BMN, di mana terdapat modul penatausan BMN dan modul barang milik negara. Sedangkan di aplikasi digitalnya terdapat modul Sirangga bagian inventarisasi BMN dan dengan submenu dengan bagian. Kemudian terdapat juga modul admin Sirangga. Pada aplikasi Sirangga terdiri dari operator bagian administrasi BMN, validator, kepala bagian BMN, dan penanggung jawab unit terkait dengan DBR. Sedangkan pada aplikasi digital, modul Sirangga BMN terdiri dari user operator BMN, validator, kepala bagian administrasi BMN. Kemudian pada aplikasi Sirangga ini menghasilkan DBR yang ditandatangani secara manual, kemudian diupload kembali ke aplikasi. Sedangkan di aplikasi digital ini sudah menghasilkan DBR dan sudah bisa ditandatangan secara e-sign. Kemudian pada aplikasi Sirangga itu sebelumnya belum terintegrasi dengan aplikasi Kemenq sehingga masih dilakukan penginputan secara manual, dan di aplikasi digital ini sudah terintegrasi dengan aplikasi Kementerian Keuangan secara real time dan terintegrasi ke beberapa unit kerja di lingkungan subsidi. Untuk continuous improvement-nya ini dilakukan pengembalian barang secara digital untuk melakukan pengurusan BMN. Next kita ke step perencanaan dan pemanfaatan BMN. Pada sebelumnya yang masih manual paper base ini, sebelumnya permintaan data RKBMN SBSK masih dilakukan secara manual menggunakan Excel sesuai dengan formulirnya. Nah, kalau kemudian kalau di masih proses manualnya juga belum mengakomodir pengajuan RKBMN non SBSK. Tapi di aplikasi digital kita sudah ada modul RKBMN SBSK dan modul RKBMN non SBSK. Kemudian pada saat manualnya pengajuan hanya mengakomodir dari bagian pelaksana RKBMN SBSK yang tidak melibatkan seluruh unit kerja. Kalau sekarang sudah ada dari user unit operator kerja, kemudian bagian pelaksana sebagai validatornya, kemudian ada kami bagian administrasi BMN. Terus pada saat manual juga penilaian RKBMN masih dilakukan secara manual. Nah, di sini kalau di aplikasi digital kita semua sudah dilakukan secara digitalisasi. Bahkan BA, TOR, dan lampiran juga sudah terbentuk secara otomatis, bahkan bisa ditandatangani e-sign yang terhubung dengan WhatsApp para penanda tangannya. Kemudian pengenalan akun juga sudah dilakukan secara berjenjang secara digital. Kemudian setelah dilakukan pengenalan RKBMN secara manual dan BA dibuat secara manual. Nah, kalau di proses manual ini masih dilakukan secara manual semuanya. Bahkan untuk review inspektorat sudah menggunakan aplikasi Siman V2. Nah, kalau di sini kita juga sudah melakukan untuk hasil RKBMN SBSK-nya ini dilakukan sebagai dasar penginputan pada aplikasi Siman V2. Yang pastinya sudah terintegrasi dengan aplikasi Kemenq dan real time
dan integrasi ke beberapa unit kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal. Nah, untuk hasil penilaian RKBMN dan SPSK ini sebagai dasar pembentukan RKAKL. Nah, untuk continuous improvement-nya akan dilakukan integrasi terhadap aplikasi Sitangguh dan menu pemanfaatan BMN. Nah, berikut adalah parameter analisis tingkat efisiensi pengelolaan BMN. Yang pertama yaitu kecepatan proses administrasi, di mana indikatornya waktu yang dibutuhkan untuk input data, validasi, dan pelaporan. Berikut adalah metode pengukurannya. Dan cara melakukan perbandingan waktu sebelum dan sesudah penggunaan digital. Kemudian tingkat otomatisasi indikatornya jumlah proses manual yang didigitalisasi, dan metode pengukurannya yaitu analisis proses kerjanya. Kemudian parameter yang ketiga, pengurangan biaya operasional dengan indikator biaya ATK, pencetakan, dan pengarsipan. Dengan metode pengukuran data pengeluaran sebelum dan sesudah. Kemudian parameter yang keempat, pengurangan beban kerja pegawai, di mana indikatornya yaitu jumlah jam kerja yang dapat dihemat dengan cara survei dan timesheet pegawai. Kemudian penurunan kesalahan input data dan indikator tingkat kesalahan dalam input BMN, dan metode pengukurannya menggunakan audit data sebelum dan sesudah. Kemudian parameternya yang terakhir yaitu efisiensi koordinasi antara unit dengan indikator kecepatan respon antar unit kerja terkait BMN, dan dengan metode waktu respon permintaan atau instruksi. Nah, berikut ini adalah parameter analisis tingkat efektivitas pengelolaan BMN. Parameter yang pertama, kelengkapan data BMN dengan indikator persentase BMN yang telah terdigitalisasi dan terdokumentasi dengan metode pengukuran perbandingan data. Terus untuk yang parameter kedua, kesesuaian rencana dengan realisasi dengan indikator besaran jumlah rencana yang sesuai dengan realisasi dengan metode pengukuran review dan pengelolaan. Untuk parameter yang ketiga, transparansi aset dengan indikator kemudahan akses informasi oleh pihak internal atau eksternal dengan metode pengukuran survei kepuasan. Parameter yang keempat, akuntabilitas pengelolaan dengan indikator kepatuhan terhadap regulasi dan pelaporan yang tepat waktu dengan metode pengukuran kesesuaian terhadap regulasi dan waktu pelaporan yang tepat. Kemudian parameter selanjutnya yaitu kapasitas pengembalian keputusan dengan indikator kecepatan dan ketepatan pengambilan keputusan berbasis data BMN dengan metode ukuran studi kasus atau evaluasi keputusan strategis. Untuk parameter selanjutnya yaitu responsivitas sistem dengan indikator kemampuan sistem respon permintaan dan perbaikan data ataupun pelaporan cepat. Kemudian untuk metode pengukurannya yaitu stok aplikasinya. Kemudian untuk parameter yang terakhir, peningkatan layanan ke stakeholder dengan indikator kepuasan pengguna terhadap pengelola BMN dengan metode pengukuran hasil survei pengguna layanan BMN. Nah, bisa kita lihat di sini hasil analisis pengelolaan BMN untuk inventarisasi BMN, analisis efisiensi, dan analisis efektivitasnya. Nah, kita bisa lihat dari parameter yang pertama ini, kita bisa bandingkan antara aplikasi Sirangga dengan aplikasi digital. Untuk kecepatan proses administrasinya, kalau di aplikasi Sirangga mungkin untuk legalisasinya bisa memakan waktu 1 minggu. Sedangkan di digital ini proses legalisasinya bisa dipotong hanya 1 hari saja. Kemudian tingkat otomatisasinya, pada aplikasi Sirangga 85% sudah dilakukan proses digitalisasi dan 25%-nya masih proses manual. Sedangkan pada aplikasi digital sudah 95% proses digitalnya dan 5%-nya masih dilakukan proses manual. Nah, parameter pengelolaan biaya operasional pada aplikasi Sirangga, biaya ATK dan arsip masih tinggi, sedangkan pada aplikasi digital sudah berkurang, namun masih terdapat biaya untuk cetakan barcode dan DPN. Kemudian untuk pengurangan beban kerja pegawai, di aplikasi Sirangga ini beban kerja masih terlalu berat karena proses keseluruhan masih dijalankan oleh admin BMN tersendiri. Kemudian untuk aplikasi digital, beban kerja sudah berkurang karena setelah terdistribusi secara otomatis. Kemudian parameter yang selanjutnya, penurunan kesalahan input data. Pada aplikasi Sirangga masih ditemukan kesalahan input data, sedangkan di digital sudah otomatis validitas sehingga mengurangi human error.
Dan yang terakhir, efisiensi koordinasi antar unit, di mana di Sirangga ini masih terkendala karena ada beberapa proses yang masih manual. Kemudian di digital ini sudah terintegrasi langsung antar unit. Untuk analisis efektivitasnya, parameternya untuk yang Sirangga, kelengkapan datanya ini data masih belum lengkap dan belum sepenuhnya real time. Kalau di digital sudah lengkap, real time dan terpusat. Kemudian parameter yang kedua untuk analisis efektivitasnya, kesesuaian rencana dan realisasinya, keduanya sudah sinkron. Untuk transparansi asetnya, kalau aplikasi Sirangga ini hanya bisa diakses oleh internal BUMN, sedangkan di aplikasi digital sudah bisa diakses oleh pihak eksternal BUMN yang memiliki user penggunanya. Kemudian untuk akuntabilitasnya pada aplikasi Sirangga, legalitas masih dilakukan manual dengan cara upload kembali, sehingga terdapat resiko kesalahan upload yang telah dilegalisasi. Kemudian untuk digital ini sudah akurat ya, karena dokumen sudah terdigitalisasi dan dengan keseluruhan proses yang terdigitalisasi, bahkan untuk penandatangannya juga sudah bisa. Untuk pengambilan keputusan sama-sama sudah terdapat dashboard yang bisa kita akses secara langsung. Kemudian untuk parameter responsivitasnya, untuk di Sirangga responsivitas masih kurang, sedangkan di digital tindak lanjutnya juga lebih cepat. Untuk layanan stakeholder, belum di aplikasi Sirangga ini belum bisa diakses secara bebas oleh stakeholder, sedangkan di digital ini dapat diakses secara cepat, informatif dan lengkap. Nah, berikut adalah hasil analisis pengelolaan BUMN perencanaan BUMN pada saat paper-based dan digital. Nah, di sini bisa kita lihat awalnya itu proses input data ke Excel dan proses penelannya memakan waktu kurang lebih 1 bulan. Nah, pada digital ini, pada proses input maupun proses penelannya bisa dilakukan 1 hari. Itu tergantung pada data yang di-input dan data yang ditelaah. Kemudian untuk tingkat otomatisasinya, pada saat manual kita masih 75% menggunakan manual dan 25% sudah menggunakan Microsoft dan 92. Sedangkan di aplikasi digital ini prosesnya sudah 99% didigitalisasikan. Kemudian untuk biaya operasionalnya, pada paper-based oriented ini kan masih tergolong tinggi karena masih paper-based, dan pada saat digitalisasi semuanya sudah berkurang. Untuk pengurangan beban kerja pegawai, pada saat manual itu proses dilakukan secara manual, pastinya beban kerja pada pegawai sangat berat. Nah, di digitalisasi ini, di digital ini beban kerja otomatis terdistribusikan secara otomatis ke seluruh beban kerja. Kemudian untuk penurunan kesalahan input data, pada saat paper-based oriented ini masih banyak kesalahan dan kekurangan data, sedangkan pada saat digital semua dokumen tercipta dari hasil input dan digitalisasi legalitas. Kemudian efisiensi koordinasi antar unit, pada saat manual kita masih sangat lambat ya koordinasinya. Kemudian pada saat penggunaan digital sangat cepat, terkoneksi dan berjenjang. Nah, untuk analisis efektivitasnya ini bisa kita lihat dari yang sebelumnya, data pengajuan banyak yang tidak lengkap dan belum real time. Sedangkan data digital ini sudah lengkap, real time dan terpusat. Kemudian untuk kesesuaian rencana dan realisasinya, pada paper-based ini banyak yang tidak sinkron sehingga sering direvisi. Insya Allah nanti pada saat penggunaan digital ini sudah sinkron. Kemudian untuk transparansi asetnya, pada yang manual ini kurang transparan, sedangkan pada digital ini bisa diakses oleh pihak eksternal ataupun stakeholder yang berkepentingan. Kemudian untuk akuntabilitasnya, pada saat manual, semua legalitas dan dokumen-dokumen dibuat secara manual sehingga terdapat resiko, kesalahan, dan kekurangan data yang sangat besar. Kemudian pada aplikasi digital ini lebih akurat, terdokumentasi digital dengan keseluruhan proses yang terdigitalisasi. Kemudian untuk pengambilan keputusannya, pada saat paper-based ini karena memakan waktu yang banyak, pastinya lamban untuk dasar pengambilan keputusan. Sedangkan pada aplikasi digital ini sudah terdapat dashboard sesuai dengan pengajuan dan user. Kemudian responsivitasnya pada saat manual pastinya sangat kurang,
Sedangkan menggunakan digital, tindak lanjutnya sangat cepat. Kemudian yang terakhir, layanan stakeholder, di mana kalau pas manual itu kurang informatif dan lambat, sedangkan pada penggunaan aplikasi digital ini lebih cepat, informatif, dan lengkap. Nah, berikut adalah skor analisis pengelolaan BMN-nya. Bisa dilihat untuk inventarisasi BMN pada aplikasi Sirangga dan aplikasi digital ini sangat signifikan ya. Kemudian untuk efektivitasnya juga sudah sangat baik dengan penggunaan aplikasi digital. Nah, sedangkan ini adalah skor analisis pengelolaan BMN pada perencanaan BMN, di mana proses semulanya manual menjadi digitalisasi. Dan ini sangat signifikan untuk tingkat efisiensi dan tingkat efektivitas. Nah, berikut adalah tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam implementasi aplikasi digital untuk pengelolaan BIM. Yang pertama, resistensi terhadap perubahan. Perubahan dalam metode kerja seringkali menimbulkan resistensi dari pegawai yang sudah terbiasa dengan cara kerja yang lama. Nah, untuk mengatasi resistensi ini penting untuk melibatkan pegawai dalam proses perubahan sejak awal prosesnya hingga memberikan penjelasan tentang manfaat aplikasi digital dan pengembangan budaya kerja yang mendukung inovasi dan adaptasi teknologi. Kemudian, adaptasi teknologi oleh pegawai, di mana ini menjadi salah satu tantangan utama dalam adaptasi teknologi, karena tidak semua pegawai memiliki tingkat literasi digital yang sama, sehingga diperlukan waktu dan usaha untuk melatih mereka menggunakan aplikasi digital ini. Latihan intensif dan berkelanjutan menjadi kunci untuk memastikan semua pegawai bisa menggunakan aplikasi ini secara efektif. Kemudian tentang keamanan datanya, pengelolaan data aset negara memerlukan tingkat keamanan yang tinggi. Nah, implementasi aplikasi digital ini harus memastikan bahwa sistem memiliki perlindungan yang memadai terhadap ancaman keamanan cyber. Keamanan data yang lemah dapat mengakibatkan resiko kebocoran informasi yang bersifat sensitif dan berdampak negatif pada operasional. Kemudian ada kendala infrastruktur teknologi, di mana implementasi digital ini memerlukan infrastruktur teknologi yang memadai seperti koneksi internet yang stabil dan perangkat luas yang kompatibel. Kemudian ada biaya implementasi dan pemeliharaan, di mana digital ini memerlukan investasi awal yang cukup besar, baik dalam hal perangkat lunak, perangkat keras, maupun pelatihan. Selain itu, biaya pemeliharaan dan pemerawatan sistem juga harus diperhitungkan dalam anggaran jangka panjang, di mana keterbatasan anggaran ini bisa menjadi hambatan dan keberlanjutan penggunaan aplikasi. Kemudian, tantangan hambatan yang selanjutnya yaitu integrasi dengan sistem yang sebelumnya. Mengintegrasikan aplikasi digital dengan sistem yang sebelumnya menjadi tantangan karena data dari sebelumnya harus diimport dan disesuaikan agar kompatibel dengan sistem yang baru. Nah, proses ini memerlukan waktu dan sumber daya yang cukup besar untuk memastikan bahwa data itu tidak hilang atau rusak selama proses migrasi. Kemudian, koordinasi antar unit kerja, di mana pengelolaan BUMN ini melibatkan banyak unit kerja yang harus berkoordinasi dengan baik. Nah, aplikasi digital ini harus mampu memfasilitasi komunikasi dan kolaborasi antar unit kerja untuk memastikan pengelolaan aset yang efisien dan efektif. Jika koordinasi antar unit kerja tidak optimal, hal ini bisa menghambat implementasi aplikasi. Kemudian yang terakhir yaitu evaluasi dan monitoring. Setelah implementasi, perlu adanya mekanisme evaluasi dan monitoring yang konsisten untuk memastikan aplikasi digital ini berfungsi sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Tanpa evaluasi yang terus-menerus, ini sulit untuk mengidentifikasi dan mengatasi masalah yang muncul pada penggunaan aplikasi. Nah, kemudian step terakhir kita di kesimpulan dan rekomendasi. Nah, kesimpulannya peningkatan efisiensi yang signifikan melalui penggunaan aplikasi digital tercermin dari yang pertama, percepatan proses administratif, peningkatan otomatisasi proses, kemudian penurunan beban kerja pegawai, dapat efisiensi biaya operasional, dan koordinasi antar unit kerja menjadi lebih cepat dan efisien. Sedangkan dari sisi efektivitas, aplikasi digital ini telah mendorong terwujudnya tata kelola BUMN yang baik melalui ketersediaan data yang lengkap, peningkatan transparansi dan akuntabilitas, kemudian sinkronisasi yang lebih baik antara perencanaan dan realisasi, kemudian responsivitas terhadap perubahan kebutuhan.
Nah, untuk dampak strategisnya tersendiri, aplikasi digital ini mendukung implementasi prinsip good governance dalam pengelolaan BUMN yang transparan, akuntabel, efisiensi, dan ekspasivitas. Kemudian juga dapat meningkatkan kepercayaan stakeholder internal maupun eksternal terhadap pengelolaan aset Sekjen DPR RI, dan semoga nanti bisa menjadi contoh best practice digitalisasi aset negara yang dapat direplikasi oleh instansi lain. Nah, berikut adalah rekomendasi yang bisa saya berikan, di mana terdapat beberapa tantangan di sini. Nah, untuk rekomendasi untuk tantangan yang pertama, resistensi terhadap perubahan, yaitu melakukan pembaharuan SOP bagi siklus BUMN yang sudah tidak relevan. Nah, otomatis kalau ada pembaharuan SOP, pastinya SDM ini akan berusaha untuk melakukan adaptasi terhadap peraturan yang berlaku. Kemudian yang kedua, tantangan yang kedua yaitu adaptasi teknologi oleh pegawai. Nah, kita bisa dilakukan dengan cara peningkatan kompetensi SDM secara berkala, baik dilakukan dengan memberikan BIMTEK maupun sosialisasi. Kemudian untuk keamanan data sendiri, kita bisa melakukan penguatan infrastruktur teknologi. Kemudian untuk keamanan datanya juga dan kendala infrastruktur teknologi, kita bisa melakukan penguatan pada infrastruktur teknologinya. Kemudian untuk kendala yang keempat dan kelima, kita bisa melakukan optimalisasi penggunaan aplikasi digital dengan melakukan pembangunan berkelanjutan atau continuous improvement, sehingga seluruh siklus pengelolaan BUMN dapat digitalisasikan dan diintegrasikan sesuai dengan kebutuhan organisasi. Kemudian untuk tantangan yang keenam dan ketujuh, kita bisa melakukan memperkuat integrasi data dan sistem. Kemudian untuk yang terakhir, evaluasi dan monitoring. Kita harus melakukan monitoring dan evaluasi berkelanjutan sehingga sesuai dengan kebutuhan organisasi. Baik, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas pemaparan yang telah diberikan. Selanjutnya adalah sesi diskusi atau tanya jawab. Kami persilakan kepada para peserta yang ingin bertanya. Saya sedikit mungkin ya, Sinta. Iya, Pak. Kami Ya, persilakan. izin bertanya masih sebelumnya ya. Yang lainnya Mbak foundernya Mary. nih ngeri. Jadi terima kasih atas paparannya Mbak Mary, dan izin ya Pak Didi bertanya sedikit. Sebetulnya pada saat Mbak Mary melakukan penelitian ini gitu, apakah juga Mbak Mary berdiskusi dengan teman-teman gitu, dan berdasarkan hasil diskusi atau hasil penelitian ini kira-kira keluar nggak atau ada nggak output yang sekiranya itu bisa menaikkan istilahnya dalam tanda kutip awareness gitu ya, misalkan awareness dari orang-orang gitu ya, dan bentuk report seperti apa sih yang harusnya tuh bisa kita keluarkan gitu dari digital gitu, yang ya emang sesuai dengan judulnya Mbak Mary ya, untuk manajemen gitu, mungkin keperluan manajemen gitu. Misalkan bentuk reportnya kayak apa, kan kalau orang sekarang nih, orang yang awam, bahkan mungkin kita kalau bisa bilang di teman-teman BUMN sendiri deh, baca laporannya Pak Weda gitu ya, mungkin pening ininya ngelihatnya ini apa artinya, isinya kan angka-angka definisi kelompok, subkelompok dan lain-lain, itu mungkin masih belum pada ngerti gitu. Nah, ini dari hasil penelitian ini kira-kira ada nggak saran penyederhanaan report yang bisa kita keluarin gitu dari digital, supaya report yang dikeluarkan oleh digital itu ya emang kepake gitu buat pengambilan keputusan ya, misalkan buat teman-teman perencanaan, buat teman-teman di kendaraan atau perlengkapan, buat di Pustek gitu ya, mereka bisa lihat oh ternyata aset yang aku miliki sekian, misalkan seperti apalah bentukannya, mungkin pernah muncul nggak selama masa penelitian ini. Mungkin itu aja Mbak Yasinta, makasih. Baik, terima kasih Pak Sam. Apa ingin langsung dijawab oleh Mbak Mary?
Di sini ya Kak, kita langsung jawab saja ya. Assalamualaikum Bapak. Pak Sam, ini kan waktu saya dulu penyusunan ini kan masih masa transisi ya Pak ya dari sub inventarisasi ke sub perencanaan pemanfaatan. Nah di sini saya waktu itu memang melihat kalau di inventarisasi sendiri sebelumnya kan sudah dilakukan digitalisasi, hanya saja dilakukan continuous improvement-nya. Nah sedangkan pada sub perencanaan pemanfaatan ini pada mulanya memang prosesnya masih dilakukan secara digital, secara manual dan baru dilakukan digitalisasi. Nah pada saat penyusunan ini saya masih melakukan konsep-konsep di mana saya juga melakukan brainstorming dengan waktu itu masih Pak Hari, kasubag saya, dan saya juga diskusi juga dengan teman-teman gimana beberapa permasalahan ini kami diskusikan dan bagaimana untuk mengatasi beberapa tantangan kita ya Pak ya. Apa sih keluhan-keluhan kita selama di sub ini? Nah, memang proses semuanya masih dilakukan manual. Nah, akhirnya kita melakukan diskusi untuk bagaimana sih cara mendigitalisasi dari semua proses-proses yang manual ini agar bisa prosesnya itu lebih efisien dan efektif. Nah, salah satunya kita canangkan dengan proses digitalisasi ini. Nah, itu kan juga masih berupa konsep ya Pak pada saat itu. Nah, saya inginnya itu kan kalau di rencana sendiri waktu itu hanya mengadopsi untuk yang SBSK saja, sedangkan non SBSK ini tidak ada wadah untuk pengelolaannya. Nah, itu kan seringkali disinformasi ya atau ketidaksinkronan antara bagian perencanaan dan bagian BMN sendiri. Nah, di digital ini diharapkan bisa menjadi salah satu wadah yang menghubungkan antara bagian perencanaan dan BMN. Nah, di mana data ini bisa sinkron dan menjadi dasar sebagai pembuatan RKAKL. Dan untuk yang SBSK-nya sendiri diharapkan dapat menjadi sebagai dasar input pada aplikasi Siman V2. Nah, pada saat prosesnya ini yang pasti kita nggak langsung ujuk-ujuk ya Pak ya bikin aplikasinya. Pastinya kan kita juga perencanaan terlebih dahulu, baik secara internal kami maupun dengan eksternal dan dengan bagian programmer juga. Nah, di sini yang pertama kita ubah yaitu tentang mindset kita, di mana mindset kita harus diubah terlebih dahulu nih Pak, bagaimana dari proses manual ke digitalisasinya. Kemudian yang kedua yaitu kita melakukan perubahan pada SOP dan Probis. Nah, ini kita juga sudah lakukan pada 2024 juga. Kemudian baru kita implementasikan dengan aplikasi digital. Nah, di aplikasi digital ini juga kita kan sudah ada dashboard ya Pak ya, di mana dashboard itu bisa kita tinjau secara langsung, baik dari unit kerjanya maupun dari pelaksana maupun dari kami bagian administrasi BMN. Jadi kami bisa saling memonitor bagaimana prosesnya, kemudian apa saja aset-aset yang akan yang dimiliki dan bagaimana siklus pengelolaan BMN itu dapat dilihat secara langsung oleh unit-unit kerja yang lain. Nah, dengan adanya aplikasi digital ini kan semula hanya bagian pelaksana RKBMN saja ya Pak yang kami libatkan. Nah, sekarang kita sudah melibatkan seluruh unit kerja dan insya Allah untuk yang RKBMN SPSK-nya ini akan kami mulai pada minggu ini juga Pak. Kalau untuk yang RKBMN non SPSK sudah kami selesai. Hingga ke step pengenalan akun dan hingga ke bagian perencanaan juga. Terima kasih Pak Sam. Apa sudah cukup Pak Sam? Apakah ada yang ditambahkan? Ya, udah nggak apa-apa. Nanti lanjut lagi diskusinya. Ya. Selanjutnya kami persilakan kepada peserta lainnya yang ingin bertanya.
Apakah masih ada pertanyaan untuk bagi peserta lain? Ya, nggak sabar kali mau ikutan kuis. Ada gitu. Baik, jika tidak ada pertanyaan, langsung kami tutup saja acara S3 pagi ini. Namun sebelum itu ada closing statement dari Pak Dedi Bagus Prakasa terlebih dahulu. Terima kasih Mbak Yasinta, Mbak Mary, dan Mas Iqbal atas paparannya pada hari ini yang dan juga dibantu di lead acaranya pada pas 3 pagi hari ini. Nah, ini terkait dengan rencana terkait dengan digitalisasi menggunakan digital untuk proses pengelolaan BUMN. Ini sesuatu yang harus kita tempuh karena juga pertama kita ingin pelayanan bagi para pengguna layanan atau stakeholder kita itu kita ingin lebih baik, lebih cepat, lebih akurat. Nah, sehingga ini sesuatu yang memang sangat kita butuhkan. Pertama itu, yang kedua, bagaimana kami coba mengintegrasikan tadi yang Mbak Mary sampaikan ada aplikasi A, B, C, D. Ini kita coba integrasikan ke dalam aplikasi digital. Terima kasih Pak Sam yang sudah dibantu difasilitasi untuk penggunaan aplikasi digital tersebut menjadi amal jariah bagi Pak Sam. Nah, yang ketiga, terutama juga bagaimana kita ingin semuanya itu datanya itu tercatat, terdokumentasi dengan baik. Karena terus terang selama ini salah satu kelemahan kita tuh data seringkali hilang beserta pemegangnya. Misalnya si A dimutasi atau si B dimutasi, begitu mereka dimutasi data ikut hilang. Nah, ini mudah-mudahan di aplikasi ini datanya tersimpan dengan baik, terkelola, terdokumentasi dengan baik, sehingga akan memudahkan bagi para suksesor berikutnya itu untuk mencari data historis sebelumnya. Karena data ini sangat penting nih. Seringkali kita butuhkan, misalnya terutama kami dalam hal kayak sekarang lagi audit BPK, itu data-data tersebut sangat penting untuk kita lihat historisnya dulu sejarah seperti apa, atau juga dalam kegiatan-kegiatan lainnya ini yang mendorong kami di bagian instansi BUMN terutamanya untuk mengoptimalkan aplikasi digital ini untuk proses pengelolaan barang milik negara. Mungkin dari saya itu aja Mbak Yasinta. Terima kasih sekali lagi atas kehadirannya. Ada 162 orang yang terlibat di S3 pagi pada hari ini. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf dalam hal penyampaian dari kami itu agak hal yang kurang berkenan. Semoga apa yang disampaikan oleh Mbak Mary pada pertemuan 3 pagi hari ini memberikan dampak, memberikan manfaat, memberikan informasi bagi teman-teman untuk kedepannya mengoptimalkan aplikasi digital dalam hal pengelolaan barang milik negara. Gitu, terima Baik, terima kasih Pak Dedi atas closing statement-nya. Selanjutnya memasuki sesi yang selalu ada di ujung S3 pagi, yakni kuis Kahoot yang akan langsung dipandu oleh teman-teman dari tim ZI Area 1. Kepada teman-teman dari tim Area 1, kami silakan. Baik, terima kasih Mbak Yasinta atas waktu dan kesempatannya. Izin Pak Dedi, karena sudah instruksi dari beliau, ini langsung quick Kahoot ini. Silakan di share screen. Masih loading. Pak Weda boleh ikutan kok, Pak Weda, tenang aja. Oh, Pak Weda masih boleh ya? Baik. Silakan Bapak Ibu bisa di-scan barcode-nya atau masukin game pin-nya untuk di ini. Dan kami inginkan untuk menggunakan nama real agar mempermudah kami dalam mencari orangnya gitu kan. Silakan Bapak Ibu bisa scan barcode ataupun masukin pin gamenya.
Kuiskahut ini sebagai bahan evaluasi kami sebagai di zona area 1 Biro Keuangan sebagai sebatas mana pemahaman Bapak Ibu atas materi yang telah diberikan. Kuis ini bukan hanya tepat memberikan jawaban tapi juga cepat. Jadi cepat dan tepat itu sangat diperlukan di Kuiskahut. Silakan Bapak Ibu. Dua orang. Masih 52 kan? Silakan Bapak Ibu, ada 54 dari berapa nih ya? Dapat masuk, dapat join. Uus di mute. Kalau ada 58, kita tunggu 1 menit lagi ya. Dan kita start. Oke, kita mulai saja kuisnya. Pertanyaan pertama di S3 pagi Senin 11 Agustus 2025. 321, pertanyaan pertama. Salah satu regulasi yang menjadi dasar hukum pengelolaan BUMN adalah PP nomor 28 tahun 2020, Permendagri nomor 45 tahun 2018, Perpres nomor 50 tahun 2019, atau PP nomor 12 tahun 2010. Silakan. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Iya, ada 42 orang yang benar. Itu PP nomor 28 tahun 2020. Next. Aisyah memimpin untuk sementara waktu disusul oleh Mit dan Syafirul 3 besar. Next. Pertanyaan kedua. Tingkat otomatisasi pada perencanaan RKBMN dengan digital adalah 75%, 50%, 99%, dan 95%. 10, 9, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kita lihat 99%. Kita lihat ada berapa orang yang benar. 15 orang, dan siapakah yang memimpin? Aisyah. Aisyah, Ayas, sama Mit. Ini ada terjadi pergantian komposisi. Next. Modul dalam digital yang mengelola inventarisasi dan penghapusan BUMN adalah modul keuangan dan pelaporan, modul Sirangga BUMN, modul integrasi SIMAN, modul RKBMN, SBSK, dan non-SBSK. 5, 4, 3, 2, 1. Siapa yang memimpin? Ada 36 orang yang benar modul Sirangga BUMN. Siapakah yang memimpin? Wah, terjadi pergantian. Syafirul
dengan 2770 disusul Eko, Prasetyo, nama Ayas. 3 besar. Terjadi pergantian komposisi. Next. Pertanyaan ke-4. Perbedaan besar antara Sirangga dan Digital pada proses inventarisasi BUMN adalah Digital terintegrasi dengan Kementerian Keuangan secara real time, Sirangga berbasis cloud, Digital berbasis kertas, Sirangga bisa diakses via eksternal, Digital hanya internal, atau Sirangga menggunakan desain Digital manual. Silakan, Bu. Baik. Digital terintegrasi dengan Kementerian Keuangan secara real time. Ada 30 orang yang benar, dan kita lihat siapakah yang scoreboard yang memimpin. Woi, terjadi pergantian Ayas dengan 3643, susul Sofirul 3594 dan Yogo 3313. Oke, pertanyaan terakhir. Pertanyaan kelima. Fokus Bapak Ibu. Waktu legalisasi DBR pada sistem Sirangga adalah 1 minggu, 2 minggu, 1 jam, atau 1 hari. Silakan. 5, 4, 3, 2, 1. Siapakah? 1 minggu. Ada 15 orang yang benar. Oke, siapakah yang memimpin dan menjadi champion pada Senin pagi hari ini? 3, Pak Weda, champion lagi. Sofirul, terus siapa? Ayas dengan 4618. Selamat Bapak bagi pemenang champion pada pagi hari ini, dan nanti akan dihubungi oleh zona area 1. Terima kasih, dan saya kembalikan ke Mbak Yasinta. Silakan Mbak Yasinta. Baik, terima kasih kepada seluruh peserta yang telah hadir. Izinkan kami tutup acara S3 pagi hari ini. Selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.